Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai model dari perspektif sistem terbuka pada sebuah restoran. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu Lutfi Aryadi Prayoga, saya sendiri, kemudian Vita Hidayatul Insani, Sherry Lesalina, dan Rizky Pratama Panggabean. Pada materi pembahasan kali ini, kami memilih sebuah restoran bernama Kampung Bambu yang terletak di kota Bandar Lampung. Organisasi environment atau organisasi lingkungan pada restoran Kampung Bambu. Sebelum menjelaskan mengenai lingkungan organisasi pada restoran Kampung Bambu, saya akan sedikit menjelaskan apa itu organization environment. Lingkungan organisasi atau biasa disebut organization environment merujuk pada berbagai faktor dan elemen eksternal maupun internal yang mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Ini adalah konteks di mana suatu organisasi beroperasi dan tumbuh. Lingkungan organisasi terdiri dari berbagai elemen yang dapat mempengaruhi strategi, keputusan, dan organisasi tersebut. Ketika kita berbicara tentang organisasi environment, kita biasanya merujuk pada kombinasi dari lingkungan eksternal dan internal yang bersama-sama membentuk konteks organisasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dan merespon dengan baik terhadap dinamika dalam lingkungan mereka untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Penilaian dan pemahaman yang baik tentang lingkungan organisasi adalah kunci untuk pengambilan keputusan strategis yang efektif. Organization environment pada restoran Kampung Bambu di Bandar Lampung merujuk pada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi dan kinerja restoran tersebut. Faktor-faktor ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti lokasi, kompetitor, regulasi pemerintah, budaya, dan lain-lain. Berikut penjabaran dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah lokasi. Lingkungan fisik merujuk pada lokasi geografis tempat restoran Kampung Bambu beroperasi. Bandar Lampung adalah lingkungan fisik yang mempengaruhi restoran ini. Faktor-faktor seperti iklim dan kondisi geografis dapat mempengaruhi musim makanan atau bahan-bahan lokal yang tersedia, yang dapat berdampak pada menu dan kegiatan operasi sehari-hari. Kedua, ada kompetitor. Restoran Kampung Bambu harus memahami kompetisi dari restoran lain yang beroperasi di Bandar Lampung. Analisis kompetitif membantu restoran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mengembangkan strategi untuk bersaing secara efektif. Yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Restoran harus mematuhi berbagai regulasi dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ini termasuk peraturan kesehatan makanan, izin usaha, perpajakan, dan standar lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk operasi yang legal dan berkelanjutan. Yang keempat ada budaya dan tradisi. Mengingat lokasi di Bandar Lampung, restoran Kampung Bambu perlu mempertimbangkan budaya dan tradisi lokal. Ini mencakup cara menyajikan makanan, pilihan menu, serta pengaturan suasana restoran. Menghormati budaya lokal dapat meningkatkan daya tarik dan penerimaan oleh komunitas setempat. Kelima ada inovasi dan kreativitas. Restoran perlu berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan menu dan pengalaman bagi pelanggan konsumen. Ini melibatkan eksperimen dengan bahan makanan baru, menciptakan hidangan unik, serta merancang promosi dan layanan yang menarik bagi pelanggan. Inovasi adalah kunci untuk mempertahankan minat pelanggan. Yang keenam adalah konsumen. Konsumen adalah elemen penting dalam lingkungan organisasi sebuah restoran. Restoran perlu memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan konsumen mereka. Ini termasuk pemahaman tentang apakah konsumen lebih suka makan di tempat atau memesan untuk dibawa pulang. Preferensi diet atau restriksi makanan, serta tingkat harga yang dapat mereka bayar. Restoran harus selalu berusaha memberikan pengalaman positif kepada konsumen untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan. Dan yang terakhir adalah supplier atau pemasok. Pemasok atau supplier adalah pihak yang menyediakan bahan makanan dan produk lainnya yang diperlukan oleh restoran. Restoran Kampung Bambu harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasok mereka. Hal ini melibatkan aspek seperti kualitas, harga, dan waktu pengiriman dari bahan makanan disediakan. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat memastikan ketersediaan bahan makanan berkualitas dan harga yang kompetitif.
Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai organisasi environment pada restoran Kampung Bambu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada model perspektif sistem terbuka, dalam konteks organisasi restoran, ini mengacu pada konsep bahwa restoran adalah suatu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengambil input, kemudian memprosesnya, dan kemudian menghasilkan output. Model perspektif yang kedua ada input organisasi, yakni untuk mengidentifikasi proses input dalam organisasi restoran. Kita perlu mempertimbangkan berbagai komponen utama seperti bahan baku, uang dan modal, sumber daya manusia, informasi dan pengetahuan, pelanggan organisasi jasa, serta persediaan. Yang pertama, ada bahan baku. Bahan baku adalah salah satu input utama dalam operasi restoran yang mencakup segala hal dari bahan makanan, kemasan, hingga bahan kimia dan perlengkapan yang digunakan dalam proses memasak dan juga menyajikan makanan tersebut. Yang kedua, ada uang dan modal. Maksudnya di sini, uang dan modal adalah modal finansial yang termasuk uang tunai, pinjaman, atau bahkan investasi awal yang merupakan suatu input yang diperlukan untuk menjalankan operasi restoran tersebut. Uang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, biaya operasional, dan juga investasi dalam pengembangan restoran. Yang ketiga, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yang dimaksudkan adalah koki, pelayan, manajer, dan juga staf lainnya yang bekerja di restoran tersebut. Mereka adalah input yang sangat penting karena mereka melakukan proses persiapan makanan, pelayanan pelanggan, dan manajemen operasional restoran. Yang keempat, ada informasi dan pengetahuan. Hal ini mencakup mengenai informasi tentang tren makanan, preferensi pelanggan, data penjualan, dan pengetahuan tentang operasi restoran, yang merupakan input penting yang digunakan dalam pengambilan keputusan restoran. Informasi ini dapat membantu restoran dalam menyusun menu, merencanakan promosi, dan juga mengelola persediaan. Yang kelima, ada pelanggan organisasi jasa. Maksudnya adalah pelanggan merupakan sumber daya eksternal yang sangat penting dalam model sistem terbuka. Mereka memberikan input berupa pesanan makanan, umpan balik, dan juga pendapatan melalui pembelian makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut. Yang keenam, ada persediaan. Persediaan ini melibatkan stok bahan baku, makanan siap saji, minuman, dan perlengkapan lainnya. Dengan memahami tingkat persediaan dan juga mengelolanya dengan baik adalah kunci dalam menjaga operasi restoran agar selalu berjalan dengan lancar. Dalam model sistem terbuka ini, organisasi restoran tidak hanya mengambil input dari lingkungan eksternal saja, tetapi juga dapat menghasilkan output seperti hidangan yang disajikan kepada pelanggan, layanan yang memuaskan, dan juga laporan keuangan suatu restoran. Keseluruhan sistem restoran ini harus dirancang dan juga dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konversi dalam dunia restoran di bidang SDM, yang dimana konteks ini mengacu pada transformasi bahan baku, modal, sumber daya manusia, dan informasi adalah salah satu produk dari layanan yang disajikan kepada pelanggan. Berikut adalah identifikasi proses input organisasi dalam dunia restoran. Yang pertama ada bahan baku, yang dimana hal ini mencakup semua bahan makanan ataupun minuman yang sering digunakan dalam proses memasak dan penyajian. Hal ini termasuk dalam bahan baku daging, sayuran, bumbu, dan minuman. Poin kedua adalah proses input, yang dimana melibatkan penerimaan, penyimpanan, persiapan, dan penggunaan bahan baku untuk menciptakan hidangan yang baik. Dan poin kedua adalah mesin, yang mana kita ketahui mesin dan peralatan sering digunakan di restoran untuk berbagai tahap seperti pemanggangan, pemotongan, dan penyajian makanan. Poin kedua adalah proses input, yang dimana melibatkan pemeliharaan dan penggunaan peralatan dengan efisien. Dan poin ketiga yaitu termasuk uang dan modal, yang dimana modal diperlukan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta penyewaan tempat dan operasional restoran. Proses ini mencakup manajemen keuangan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan modal. Poin keempat adalah sumber daya manusia. Seperti yang sering kita ketahui adalah SDM, yang dimana karyawan restoran adalah aset berharga yang mereka libatkan dalam semua aspek operasional, termasuk untuk memasak, melayani pelanggan, dan mengelola restoran. Proses input melibatkan perekrutan, pelatihan, dan manajemen karyawan. Dan poin kelima ada informasi dalam bidang SDM. Yang pertama mencakup informasi untuk mengenai manajemen sumber daya manusia seperti jadwal kerja, penggajian karyawan, serta evaluasi karyawan dan kepatuhan terhadap peraturan pemburuan atau sering dikatakan penting dalam dunia operasional restoran.
Proses input mencakup pengumpulan data, analisis data, dan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan konversi dalam dunia restoran adalah proses menggabungkan semua elemen ini untuk menciptakan pengalaman yang baik dalam dunia makanan yang berkualitas untuk pelanggan sambil menjaga efisiensi operasional dan keuangan yang baik. Selanjutnya, output dari restoran dapat mencakup beberapa hal yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Restoran memiliki berbagai hasil produksi atau output yang penting untuk operasinya, seperti makanan dan minuman, yang merupakan hasil produksi utama dari restoran. Restoran menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman kepada pelanggannya. Makanan yang disajikan dapat berupa nasi goreng, ayam bakar, sup, dan lain sebagainya. Sedangkan minuman yang disajikan dapat berupa air mineral, jus, dan lain sebagainya. Sehingga kualitas produk tersebut sangat penting untuk kesuksesan restoran. Yang kedua yaitu pelayanan pelanggan. Restoran harus memberikan pelayanan pelanggan yang sangat baik untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki pengalaman positif dan cenderung untuk kembali. Cara pelayanan pelanggan yaitu meliputi keramahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melayani pelanggan. Output yang ketiga yaitu restoran harus memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya seperti family garden. Output selanjutnya yaitu pendapatan. Restoran menghasilkan pendapatan dengan menjual makanan dan minuman kepada pelanggan. Restoran harus menetapkan harga yang wajar dan sesuai dengan kualitas produk dan layanan yang diberikan, sehingga hasil produksi yaitu kunci yang digunakan untuk mengukur kesuksesan restoran. Yang terakhir yaitu output pemasaran dan promosi. Restoran menggunakan berbagai strategi pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan menggunakan media sosial seperti Instagram. Sehingga output dari restoran dapat dievaluasi dan ditingkatkan melalui berbagai cara seperti dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki fasilitas restoran. Output dari restoran harus efisien dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis restoran, serta menciptakan citra dan reputasi restoran di mata pelanggan. Selanjutnya, langkah yang berguna bagi manajer untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam sebuah restoran adalah dengan mengoptimalkan proses pengubahan. Ini dapat melibatkan, pertama, penyederhanaan proses. Manajer dapat menganalisis proses memasak dan persiapan makanan untuk mengidentifikasi ketidakefisienan dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan jumlah makanan yang dapat disajikan dalam periode waktu tertentu. Kemudian kedua adalah pelatihan karyawan. Manajer dapat memastikan bahwa karyawan terlatih dengan baik dalam teknik memasak, keamanan pangan, dan pelayanan pelanggan. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas makanan dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah memantau kinerja. Manajer dapat melacak indikator kinerja utama seperti kepuasan pelanggan, waktu tunggu, dan pendapatan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ini dapat membantu memastikan bahwa restoran beroperasi secara efisien dan efektif. Dengan fokus pada mengoptimalkan proses pengubahan, manajer dapat meningkatkan kualitas makanan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi yang lebih besar. Sekian, itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.